Allahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan ya. Qala Syekh Al-Allamah Muhammad Al-Bashir Al-Ibrahimi. Beliau mengatakan di halaman 13, innakum tajlisuna min karasi at-ta'lim ala urushi mamalik. Sesungguhnya kalian duduk pada kursi pengajaran, kursi ta'lim, kursi mengajar, ala urushi mamalik, yang berada di atas singgasana kerajaan atau singgasana para raja. Faham maksudnya, ikhwan? Maksudnya para pengajar, para mudarris, para muallim, ustadz, berada status mereka yaitu orang yang berada di atas kursi dari atas singgasana para raja. Ri'ayaha atfalul ummah. Yang dijaga, yang dibina adalah atfalul ummah. Anak-anak atau bocah-bocah dari kalangan umat ini. Fasusuhum birrifqi wal ihsan. Maka siasati mereka dengan ar-rifq, dengan lemah lembut, wal ihsan, dengan baik. Wa tadarraju bihim min marhalatin kamilatin fit tarbiyah ila marhalatin akmal. Serta didik mereka dari tahapan yang sempurna dalam dunia pendidikan menuju kepada tahapan yang paling sempurna. Lihat bahasanya, min marhalatin kamilatin ila marhalatin akmal. Kenapa? Innahum amanatullahi indakum. Karena atfalul ummah, anak-anak generasi umat ini adalah amanah yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kalian. Wa wada'i al-umma baina aidikum. Dan juga barang titipan umat ini yang dititipkan di hadapan kalian. Salamtuhum ilaikum atfalan. Aku serahkan anak-anak umat tersebut kepada kalian yang statusnya masih sebagai anak. Aku serahkan umat ini kepada kalian statusnya masih sebagai anak. Litarudduhum ilaiha rijalan. Supaya nanti engkau kembalikan anak-anak tersebut kepada umat ini sebagai orang-orang yang sudah dewasa. Wa qaddamtuhum ilaikum hayakil litanfikhu fiha ruh. Aku serahkan mereka kepada kalian, anak-anak umat ini tadi. Aku serahkan mereka kepada kalian yang masih berstatus hayakil. Tahu hayakil itu? Hayakil itu masih statusnya sketsa. Litanfakhu, supaya besar, fiha ruh, namun padanya ada roh.
wa alfadhan ditu'ammiruha bil ma'ani. Dan aku serahkan mereka ini kepada kalian yang masih statusnya sebagai lafaz, supaya kalian hiasi dengan makna. Maksudnya apa ya ikhwan? Anak-anak umat ini orang yang kosongan, statusnya anak-anak yang harapannya keluar dari madrasah ini adalah menjadi rijal, yang mereka adalah orang-orang yang tidak punya ruh, keluarnya dia punya ruh, punya semangat, punya jiwa, punya karakter, punya keberanian, punya ilmu. Yang tadi ibarat cuma sekedar lafaz kosong, maka keluar menjadi lafaz yang punya makna. Wa aw'iyatan tamla'uha bil fadilati wal ma'rifah. Serta aku serahkan mereka, anak-anak umat ini, kepada kalian yang masih berstatus ibarat suatu wadah, supaya kalian penuhi mereka tersebut dengan keutamaan dan pengetahuan. Innakum ru'atun, sesungguhnya kalian wahai para pengajar adalah ru'at, orang-orang yang punya tanggung jawab. Wa innakum mas'ulun an ra'iyatikum, dan nanti kalian akan diminta tanggung jawab terhadap kepemimpinan kalian. Wa innakum bunat, kalian juga adalah orang-orang yang membangun. Wa innal bani mas'ulun amma yaqa'u fil bina min zairin au inhirafin. Sesungguhnya orang yang membangun, itu tukang, akan ditanya tentang apa yang terjadi pada bangunannya tadi, berupa penyimpangan, kemiringannya. Antum ma'akidul amal fi islahi hadhil ummah, kalian adalah tempat bergantungnya harapan di dalam membenahi umat ini. Para guru, para ustadz, para mudarrisun, mereka adalah orang-orang yang tempat bergantungnya umat, tempat bergantungnya orang tua, tempat bergantungnya wali-wali santri. Sehingga apabila kalian tidak menjaga amanah dalam dunia pendidikan ini tadi, maka umat ini tidak akan bisa menjadi generasi terbaik. Kanallahu lakum, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa bersama kalian. Wa ja'alakum inda husni dhannina bikum wa ajra ala aidikum al-fatha wan najah. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kalian sesuai dengan apa yang kami prasangkakan dengan prasangka yang baik pada kalian, dan Allah tetapkan kemenangan dan kesuksesan melalui perantara kalian. Subhanallah, ini nasihat dari Al-Allamah Muhammad Al-Bashir Al-Ibrahimi. Nasihat yang sangat indah ya. Kemudian wa qala Al-Allamah Muhammad Al-Khadir Husain rahimahullah fi faslin bi anwan al-amanah fil ilmi. Berkata Al-Allamah Muhammad Al-Khadir dalam suatu fasal dari kitab beliau, judulnya Mawsu'atul A'mal Al-Kamilah lil 'Allamah Muhammad Al-Khadir. Pada fasal yang judulnya Al-Amanah fil Ilmi, amanah dalam bab ilmu. Ma yali, sebagai berikut kata beliau. Falahul ummah fi salahi a'maliha. Lihat, perhatikan ya ikhwan, perhatikan ya tullabul ilm. Falahul ummah fi salahi a'maliha wa salahu a'maliha fi sihhati ulumiha wa sihhatu ulumiha ayyakuna rijaluha umana fi ma yarghuna aw yasifun. Faman tahaddatsa fil ilmi bighairi amanatin faqad massal ilma biqurhatin wa wada'a fi sabili falahil umma hajara athratin. Kata beliau, falahul umma fi salahi a'maliha,
keberhasilan, kesuksesan umat ini ada pada kebaikan amalan-amalan umat ini. Umat ini akan beruntung, akan sukses, akan berhasil tergantung dengan baik dan buruk perbuatan umat ini. Wa salahu a'maliha fi sihhati ulumiha. Dan kebaikan pada umat ini bergantung pada kebenaran ilmu yang ada pada umat tersebut. Wasihhatu ulumiha ayyakuna rijaluha umana fi ma yarwuna aw yasifun. Sedangkan kebenaran, kesahihan ilmu pada umat ini yaitu tatkala pembawa ilmu tersebut dan pengajar tersebut adalah orang-orang yang umana fima yarwun aw yasifun, pada ilmu-ilmu yang mereka riwayatkan atau ilmu-ilmu yang mereka sifatkan, mereka sampaikan. Faman tahaddatsa fil ilmi bighairi amanatin, barang siapa yang menyampaikan ilmu, berbicara tentang ilmu dengan tanpa adanya amanah, faqad massal ilma biqurhah, maka sungguh dia telah mencampurkan ilmu tersebut dengan suatu nanah kotoran. Wa wada'a fi sabili falahil ummah hajara asratin, dan dia telah menetapkan atau meletakkan suatu batu yang bisa menggelincirkan seseorang pada jalan kebaikan untuk umat ini tadi. Kemudian kata beliau, fal amana zinatul ilmi wa ruhuhu alladhi yaj'aluhu zaki as-samar ladzizal mat'am farrajulu alladhi yakunu ala janbin minal ilmi la yatasarraf fihi bi amanatin hasinah yarmuquhun nas bizdira wa tazhab thiqatuhu bihim. Maka amanah adalah hiasan suatu ilmu dan rohnya ilmu, yang mana dengan amanah tersebut bisa menjadikan buahnya tadi akan bersih serta enak rasanya, lezat rasanya. Ilmu tersebut akan bersih, akan indah, akan bagus apabila terdapat padanya amanah. Sangat benar apa yang dikatakan oleh beliau rahimahullah. Fal ilmu, ya, suatu ilmu tersebut adalah amanah. Amanah fil ilmi, amanah dalam bab ilmu, amanah dalam bab mengajar. Ya ikhwa ya tullabul ilm, dikarenakan ilmu ini adalah amanah, maka selayaknya bagi seseorang betul-betul harus memahami baik dengan ilmu ini tadi, memahami ilmu tadi dengan benar, karena ilmu ini adalah amanah. Ilmu ini adalah agama kita. Inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama bagi kalian. Ya. Innama huwa lahmuka wa damuka. Ya. Ilmu itu adalah darah dan dagingmu, sehingga perlu diperhatikan. Maka beliau mengatakan farrajul, maka seseorang alladzi yakunu ala janbin minal ilmi, seseorang yang berada pada posisi memiliki satu bagian dari ilmu, la yatasarraf fihi bi amanatin hasinah, ya, enggak diperbolehkan bagi dia, ya, bertindak pada ilmu tersebut dengan amanah yang hasinah, yang tertutup, yang terjaga, ya. Yarmuqun nas bizdira, sehingga apa maksudnya? Amanah hasinah, ya. Jadi orang yang punya ilmu, ya ikhwan, yang punya bagian dari ilmu, enggak diperbolehkan dia bertindak pada ilmu tadi dengan apa? Dengan amanah yang hasinah, hasin, yaitu benteng, amanah yang betul-betul terjaga, tidak diperbolehkan, ya. Kenapa? Yarmuquhun nas bizdira, nanti orang akan mengamati dia dengan bentuk apa? Peremehan,
wa tadhhab thiqatuhum bihi, sehingga akan hilang kepercayaan mereka terhadap orang tersebut. Terus apa maksud amanah hasinah? Suatu amanah tapi tersembunyi, yang tertutup. Berarti apa? Orang tersebut tidak belak-belakan, tidak fair-fairan, tidak soroha dalam bab ilmunya tadi. Difahami? Sehingga dicermati oleh orang, ternyata orang tersebut adalah orang yang tidak terbuka dalam bab ilmu. Amanahnya masih amanah yang tersembunyi, amanah yang masih diumpeti. Sehingga ketika orang lihat, oh ini orang tidak amanah berarti. Wa idza abdaita fil ilmi ra'yan summa arakat dalil al-qati awir raji annal haqqa fi ghairi ma abdaita. Kemudian apabila engkau menampakkan suatu pendapat dalam suatu ilmu, kemudian dalil yang telah pasti atau yang paling roji menampakkan kepadamu bahwasanya kebenaran ada pada selain yang engkau tampakkan, fa muqtadal amanah an tasda' bimastabana laka annahul haq. Maka di antara konsekuensi amanah adalah engkau berani menyuarakan kebenaran dengan sesuatu yang telah nampak bagimu bahwasanya itu adalah al-haq. Wala yamna'uka minal jahri bihi an tansiba ila su'in nazar fi ma ra'aitahu salifan. Dan tidak diperbolehkan atau tidak boleh menghalangi engkau untuk menampakkan terang-terangan dari menisbatkan kepada buruknya pandangan terhadap apa yang engkau engkau berpendapat sebelumnya. Faham maksudnya? Wala yamna'uka minal jahr bihi an tansiba ila su'in nazar fi ma ra'aitaha salifan. Jangan menghalangi engkau untuk al-jahr bihi, untuk menampakkan terang-terangan berupa menisbatkan jeleknya sudut pandangmu pada pendapat yang engkau dulu sebelumnya berpendapat. Faham mandi? Kalau pendapat antum sebelumnya salah, antum akui salah gitu loh. Jangan antum merasa enggan gitu loh. La yamna'uka. Fama anta illa bashar. Engkau bukanlah apa-apa melainkan seorang manusia biasa. Wa ma kana li basharin ayyubarri nafsahu minal khata'. Tidak ada seorang manusia pun yang bisa menyelamatkan dirinya dari kesalahan. Wa yaddai annahu lam yaqul walan yaqul fi hayatihi illa shawaban. Tidak ada seorang pun yang bisa merekomendasi dirinya dan mengklaim bahwasanya dia tidak mungkin atau tidak akan berucap selama dia hidup melainkan kebenaran. Tidak akan mungkin ada. Yang namanya kehidupan, seorang alim sepintar apapun akan tidak lepas yang namanya ada kurang, ada lebih. Difahami? Wa minal amana an tanqad al-ara' wala atau wa minal amanah antan qadal ara wala taghmid fi ma tarahu batilan wa in kana bainaka wa baina sahibiha silatus sadaqah awil qurbah. Dan termasuk bagian dari amanah antan qadal ara, engkau siap mengkritik pendapat, ya. Wala taghmid fima tarahu batilan. Dan engkau jangan memejamkan mata pada perkara yang engkau anggap itu batil. Wa in kana bainaka wa bainas sahibiha silatus sadaqah wil qurbah. Meskipun antara engkau dan antara orang yang memiliki pendapat yang batil tadi ada hubungan pertemanan atau kerabatan, itu termasuk amanah. Ya benar? Amanah ya ikhwan. Antan qad al-ara, engkau mengkritiki pendapat-pendapat yang menyelisih dalil, termasuk bagian amanah. Pendapat yang menyelisih dalil antum kritik.
Jangan antum tutup pandangan antum, tidak mau melihat kepada pendapat yang menyelisih dalil dengan alasan yang membawa pendapat tersebut adalah teman dekat atau kerabat. Ya. Dan itu termasuk bab amanah dalam bab ilmu. Wallahu taala a'lam. Walihada, oleh karena inilah, fa inna tanbi' 'alal manhajiyati as-sahihah was-sa'ya was-sa'yi fi islahit ta'lim min ahammil muhimmat. Oleh karena inilah, memperingatkan akan pentingnya metode yang benar serta upaya untuk membenahi metode pengajaran termasuk perkara yang paling penting. Wabihi tantafi'ul umma bi ulama'iha wa ulumihim. Maka dengan hal tersebutlah umat ini akan mengambil kemanfaatan dengan ulamanya dan ilmu mereka. Bal inna dzalika liman a'zama arkanat tarbiyah al-'ammah an-nafi'ah. Bahkan sesungguhnya hal tersebut sangat berlaku bagi orang yang betul-betul memuliakan rukun-rukun tarbiyah yang umum yang bermanfaat tersebut. Qala al-'allama ar-rabbani ar-rasikh Abdurrahman as-Sa'di rahimahullah. Berkata Syekh Abdurrahman as-Sa'di rahimahullah, wa man a'zama min a'zam arkanit tarbiyah al-'amah an-nafi'ah islahut ta'lim wal i'tina' bil madaris al-ilmiyah wa la raiba anna sa'ya fi islahit ta'lim min ahammil muhimmat wa bihi tartafi'ul umma wa tantafi'u bi ulama'iha wa ulumihim fat ta'alim an-nafi'ah wa tarbiyah as-salihah taqudul muslimin ila kulli khairin wa falah. Beliau rahimahullah mengatakan, termasuk rukun tarbiyah yang paling agung, paling besar serta bermanfaat adalah islahut ta'lim, membenahi metode pengajaran, wal i'tina bil madaris al-ilmiyah, serta perhatian terhadap tempat-tempat pelajaran ilmi. Ya. Ini juga ya ikhwan, yang perlu kita perhatikan juga, tempat-tempat belajar layak disupport, dibantu. Ya. Tempat-tempat pondok pesantren bagi yang memiliki kemampuan finansial, bantu finansial, bantu makan tulab, bantu apa kebutuhan-kebutuhan pondok pesantren tersebut. Maka dengan adanya ta'awun seperti itu tadi, berarti kita telah menyiapkan ya, wadah dan tempat untuk generasi umat ini. Wala raibah, tidak diragukan, anna sa'ya fi islahit ta'lim min ahammil muhimmat wa bihi tartafi'ul umma wa tantafi'u bi ulama'iha wa ulumihim. Tidak diragukan lagi bahwasanya upaya untuk membenahi pengajaran termasuk perkara yang paling penting, yaitu dengan membenahi pengajaran tersebut umat ini akan terangkat dan juga mereka umat ini akan bisa mengambil kemanfaatan terhadap para ulama dan ilmu para ulama, sehingga pengajaran-pengajaran yang bermanfaat dan juga tarbiyah-tarbiyah yang bagus bisa membawa kaum muslimin menuju segala kebaikan dan kesuksesan. Ya. Wallahu taala alam. Shawab, naktafi bihadzal qadar.